Halo semuanya, apa kabar nih pendengar setiap podcast station? Jumpa lagi sama aku, Gaby. Dan tentunya bersama dengan cewek-cewek ini nih, ada Rana, Rifa, Fahil, dan Vivi. Kali ini kita bakal ngomongin etika dalam berbisnis nih guys. Yang tentunya etika sendiri adalah hal yang paling dasar ya dalam melakukan kegiatan apapun itu, kita harus beretika. Nah, salah satunya itu berbisnis. Kenapa sih kita harus beretika? Ya, tentunya supaya apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak tentunya. Dan dengan memiliki etika, seluruh pekerjaan akan diselesaikan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab oleh karyawan atau oleh siapapun itu ya. Nah, jadi sebenarnya etika bisnis itu apa sih? Tujuannya itu apa? Ya, jadi etika bisnis itu adalah suatu cara dalam berkegiatan berbisnis yang mencakup seluruh aspek seperti norma, nilai, yang mengatur perilaku setiap individu dan perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan tersebut mempunyai nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dan menggapai visi perusahaan tersebut. Karena bisnis yang baik dan sukses adalah bisnis yang memiliki etika. Selain berbisnis harus berdasarkan etika, berbisnis juga wajib untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, norma ini biasanya itu disebut dengan norma etika. Norma etika dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling tinggi itu tingkatannya ada norma hukum, lalu di bawahnya ada norma kebijakan dan prosedur organisasi, dan yang terakhir itu ada norma moral atau sikap mental individu. Untuk norma hukum itu sifatnya paling mengikat dan jika melanggar itu pasti akan mendapatkan sanksi, dan yang membuat biasanya pemerintah atau negara dalam bentuk perundang-undangan. Lalu untuk norma kebijakan dan prosedur organisasi itu juga sifatnya mengikat, tetapi yang membuat itu perusahaannya sendiri dalam bentuk peraturan kerja atau biasanya disebut sebagai SOP. Kalau yang terakhir itu norma moral atau sikap mental individu, biasanya tergantung pribadi pebisnis masing-masing dan berasal dari keluarga, agama, dan sekolah dalam pembentukan moral atau sikap mental individu. Nah, selanjutnya yaitu cara beretika bisnis dalam perusahaan. Supaya etika bisnis itu sukses dalam mendukung keberhasilan bisnis kita, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dalam beretika bisnis yang lumrah di perusahaan besar. Yaitu yang pertama ada menyebutkan nama lengkap. Nah, nama lengkap di sini penting untuk disebutkan. Namun, jika nama lengkap kita terlalu panjang atau sulit diucapkan, maka lebih baik disingkat. Yang kedua, berdiri saat memperkenalkan diri. Tapi, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, setidaknya mundurkan kursi dan sedikit membungkuk agar rekan bisnis menilai positif kesopanan kita. Yang ketiga, bisa dengan mengirim ucapan terima kasih lewat surat elektronik setelah pertemuan bisnis. Setelah kita menyelesaikan pertemuan bisnis, kita perlu mengirimkan ucapan terima kasih secara terpisah kepada rekan bisnis. Nah, pengiriman lewat media elektronik sangat disarankan. Kenapa demikian? Karena mengingat sampainya lebih cepat tentu. Yang keempat, jangan duduk sambil menyilang kaki. Tidak hanya wanita, pria pun senang menyilangkan kakinya saat duduk. Namun dalam kondisi kerja, posisi duduk seperti ini cenderung tidak sopan. Selain itu juga berdampak negatif pada kesehatan. Yang kelima, tuan rumah yang harus membayar. Jika kita mengundang rekan bisnis untuk makan di luar, maka kita yang harus membayar tagihan. Jika kita adalah seorang perempuan, sementara rekan bisnis atau klien laki-laki, maka kita tetap harus membayarnya dengan mengatakan bahwa perusahaan yang membayarnya, tidak memakai uang pribadi. Etika bisnis juga bisa dilihat dari beberapa sudut pandang loh, menarik kan? Jadi menurut Bertens itu ada 3 aspek dan sudut pandang pokok dari bisnis. Yang pertama itu ada sudut pandang ekonomi, yang kedua itu ada sudut pandang etika, dan yang terakhir ada sudut pandang hukum. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Sudut pandang ekonomi ini dilihat dari kegiatan ekonomi yang
Tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu yang kedua itu sudut pandang etika. Pastinya berbisnis itu harus tetap memperhatikan etika yang berlaku, seperti tidak merugikan orang lain dalam mencari keuntungan atau laba. Dan yang terakhir, sudut pandang hukum. Selain berbisnis itu harus berdasarkan etika, juga harus berdasarkan hukum yang berlaku supaya tidak terjadinya hal-hal negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu penjualnya ataupun pembelinya. Nah, selanjutnya ada prinsip dalam beretika bisnis. Ada beberapa prinsip yang bertujuan memberikan acuan atau cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Ada 5 prinsip yang dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan prinsip praktik etika bisnis ini. Yang pertama ada prinsip otonomi, di mana prinsip otonomi ini menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis ini perlu ditanamkannya prinsip win-win solution, yang artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral ini adalah prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam semua keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Oke, selanjutnya ada manfaat etika bisnis. Nah, manfaat etika bisnis ini dalam keberlangsungan perusahaan diantaranya ada menyelaraskan kepentingan strategis bisnis dengan tuntutan moralitas. Selanjutnya ada memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bisnis tidak bisa dipisahkan dari etika. Nah, yang selanjutnya juga ada etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, etika bisnis ini berperan penting bagi implementasi good corporate governance. Nah, bentuk etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan ini ada yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen, tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada pihak pemberi dana atau kreditor, terus juga tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Terus yang terakhir ini ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Nah, dengan menerapkan etika dan tanggung jawab sosial secara konsisten, konsumen akan merasa turut berpartisipasi dalam menyukseskan semua kegiatan sosial perusahaan. Nah, etika ini perlu diterapkan dalam berbagai bidang bisnis, seperti pemasaran, periklanan, dan produk yang dihasilkan perusahaan. Oke, dari sini kita jadi tahu ya kalau beretika dalam berbisnis pun merupakan hal yang wajib buat dilakuin. And last but not least, thank you banget buat yang udah stay tune dari awal sampai akhir dengerin kita membahas tentang etika bisnis. Stay healthy guys and see you.